Dianggap parasit keluarga. Bab 42. Coba sekarang jelaskan, ini ada apa? Sekarang ibu jelaskan pelan-pelan karena andai saya minta Sofia buat cerita, yang ada Sofia pasti makin sedih. Lanjut Kalandra mulai emosional. Kemudian, Pak RT yang ada di sana dan mewakili warga yang masih hadir menjadi saksi, walau jumlahnya tidak lebih dari 5, menjelaskan. Ya sudah. Panggil si Widi. Panggil juga suaminya. Biar saya yang didik kalau mereka memang enggak bisa didik diri sendiri. Widi itu yang disekolahin tinggi-tinggi, sampai jadi sarjana, dan sekarang jadi guru sama Sofia, kan? Dia sekolah sampai sarjana, sampai jadi guru, bahkan nikahan pun masih Sofia yang biayain, kan? Mulut Kalandra tidak bisa berhenti bicara sebelum ia menemukan titik terang dari kasusnya. Kalandra tahu, keluarga Sofia tak hanya krisis kepedulian. Karena sebenarnya, keluarga Sofia hanya 11-12 dengan keluarga David. Sambil terus berkecak pinggang, Kalandra yang sekadar menatap Ibu Rusmini saja sudah sangat malas, berkata, Widi, kalau kamu tetap enggak mau keluar dari rumah, saya akan cabut izin ngajar kamu ke dinas pendidikan. Dan kalau kamu terus sembunyi di rumah, saya robohin rumah ini. Hari ini juga saya panggilin petugas. Atau, bayar warga buat robohin. Lanjutnya sambil bersedekap. Ibu Rusmini yang kesal bahkan gondok pada Kalandra buru-buru memungut embernya, kemudian nyaris menghantamkannya ke pelipis Kalandra. Namun, Kalandra menahan tangan kanan Ibu Rusmini sekuat tenaga. Bu, Tuhan kasih ibu tangan buat melakukan hal yang berguna. Bukan malah melampiaskan kekasaran ibu. Tolong jaga sikap ibu. Tegas Kalandra. Ia meminggirkan paksa Ibu Rusmini kemudian menerobos masuk tanpa terlebih dulu melepas sepatu pantofel hitamnya yang penuh lumpur basah. Kamu kalau memang enggak mau bikin aku marah, keluar. Jangan begini. Kurang ajar, kamu ya. Kamu pikir saya bercanda? Tega kamu sama mbakmu yang sudah kerja siang malam di negara orang cuma buat memenuhi kebutuhan kamu. Berani kamu bilang kamu enggak pernah minta, saya cabut izin ngajar kamu dan baru akan saya bolehkan kembali berlaku setelah kamu mengembalikan semua yang sudah Sofia kasih ke kamu. Tegas Kalandra yang sampai menggedor setiap pintu tertutup sekaligus berderet di sana. Ada 3 pintu ruangan di ruang depan rumah Ibu Rusmini dan Kalandra yakin, semuanya berhuni. Kalian enggak tahu saya siapa? Tegas Kalandra yang kemudian buru-buru mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia sungguh menelepon pihak pendidikan di kabupaten. Saking gampangnya ia mengobrak-abrik kehidupan orang apalagi kalau orang tersebut sudah tidak mau diajak toleransi. Di tengah kesibukan Kalandra menjelaskan, akhirnya salah satu pintu dari ketiga pintu di sana terbuka. Pintu sebelah tengah dan itu Widi. Sombong banget, kamu pikir kamu siapa? Kalau bertamu, tolong sopan, ya. Tegas Widi. Di dalam kamar yang baru saja Widi tinggalkan ada 3 anak kecil dan juga seorang pria dewasa yang Kalandra yakini merupakan suami Widi. Kalandra menyeringai, menertawakan hardikan Widi. Tadi kamu bilang apa? Kalau bertamu sopan. Kamu enggak salah bilang kayak gitu ke saya. Harusnya saya yang bilang begitu ke kamu. Rumah ini Sofia yang bangun, kan? Hidup kamu awalnya juga Sofia yang nopang, kan? Nah makanya kalau bertamu kamu yang sopan. Bertahun-tahun dikasih kehidupan malah kurang ajar.
Mana suamimu? Istri sama mertua sedang DIKASUS malah ngumpet. Begitu laki-laki yang harusnya jadi kepala keluarga. Sunat tuntas kalau enggak becus ngapa-ngapain. Keluar kalian semua. Enggak terima aku, ada bayi dengan sengaja diguyur, diusir. Kalandra masih meledak-ledak. Ia mengeluarkan kartu namanya, 2 sekaligus dan ia hantamkan ke wajah Widi yang kebetulan tidak memakai seragam khas guru karena kini memang hari libur. Kamu tahu perusahaan bulu mata palsu dan rambut palsu yang biasanya diborong warga buat dikerjakan kemudian disetorkan ke pabrik. Aku direktur di sana. Kamu tahu pengacara kerjaannya apa? Itu juga aku, urusan sama polisi bahkan penjahat sekalipun sudah jadi camilanku. Terus, kamu tahu, aku ini calon suami mbak kamu, dan dengan kata lain, Daim siapa? Berarti Daim anakku dan aku enggak terima anakku yang masih bayi diguyur seperti itu sampai enggak bisa napas. Aku enggak terima istri dan anakku diperlakukan seperti tadi. Kalandra berbicara panjang lebar nyaris tak berjeda. Keluar kamu. Suami kamu juga diajak. Minta maaf sekarang juga ke Sofia dan DAIM. Malas lama-lama berurusan dengan Widi, Kalandra memilih pergi. Saya anaknya anggota Dewan Bu atau yang ibu tahu DPR. Namun karena kita tinggal di daerah, otomatis orang tua saya statusnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bu. Saya enggak berniat pamer, tapi orang seperti ibu wajib dipamerin biar cepat ngerti. Kali ini Kalandra sampai membentak Ibu Rusmini. Bapak saya sayang banget ke Sofia apalagi ke Daim. Yang bapak saya tahu, Sofia dan Daim kesini dalam keadaan baik-baik. Hati-hati saja kalau mereka sampai sakit gara-gara ibu siram. Jangan dibiasakan apalagi diterusin. Apa sih yang bisa ibu dan kalian bedafitkan dengan sikap kasar anarkis begini? Lanjut Kalandra. Ia belum jadi keluar dari rumah karena dihadang di depan pintu oleh Ibu Rusmini. Hanya saja, wanita itu tak lagi meledak-ledak apalagi mengamuk kepadanya. Mungkin karena ia sudah membeberkan siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, setelah Kalandra kembali meminta bahkan mengamuk, Widi dan suaminya disidang. Begitupun dengan Ibu Rusmini. Mereka disidang di teras basah yang sengaja tidak boleh Kalandra bersihkan agar Widi, sang suami, termasuk Ibu Rusmini merasakan sedikit penderitaan Sofia dan Daim. Selama ini Sofia diam karena Sofia menghormati ibu maupun saudaranya. Dan sekarang karena saya akan menikah dengan Sofia, dengan kata lain semua yang berkaitan dengan Sofia juga otomatis menjadi tanggung jawab saya. Namun tentu saja, karena adik dan kakak Sofia sudah sama-sama dewasa sekaligus sama-sama berumah tedafit, kalian bertugas untuk mengurus rumah tedafit kalian sendiri. Nama kamu Agus. Kamu suaminya Widi, kamu punya anak dan istri, anak kamu 3, dan kamu enggak kerja. Hebat kamu. Kerja kamu. Anak istri kamu mau kamu kasih makan apa? Pantas kelakuan istri kamu nol besar, kamu saja melempem begitu. Ingat ya, Di. Izin kerja kamu bakalan tetap aku permasalahkan sebelum kamu minta maaf ke Sofia dan Daim. Kalandra yang berdiri di luar teras sambil mengamban Daim yang sudah ganti pakaian, masih meledak-ledak. Di sebelahnya, Sofia yang tidak membawa pakaian ganti dan hanya memakai jaketnya, ia pergoki tak kalah emosional darinya. Widi menatap kesal Kalandra maupun Sofia yang berdiri bersebelahan. Tak ia sangka,
ia mendadak disidang layaknya sekarang. Dipermalukan di depan semuanya hanya gara-gara Sofia yang kini gayanya mirip nyonya. Kamu ngomong apa saja ke Mamak? Kamu beneran enggak merasa bersalah? Sama sekali, Di. Tanya Sofia memastikan. Kalau begitu, coba sekarang kamu katakan. Katakan semua yang kamu bilang ke Mamak, sampai-sampai Mamak berpikir, aku mau nitipin Daim hanya karena aku mau menikah lagi, seolah keluarga calon suamiku, enggak bisa menerima Daim. Lantaran Widi tetap diam, Sofia yang berusaha bersikap sabar sekaligus lembut malah menjadi kesal sendiri. Ngawur, kamu. Ia menghela napas asal. Kalau kamu terus begini, aku bakalan biarin calon suamiku usut kamu, loh. Kelakuanmu yang begini sudah lebih dari cukup buat kamu kehilangan pekerjaan kamu. Beneran enggak pantas, orang kaya kamu jadi guru. Jadi menurut kamu, yang pantas yang seperti apa? Yang seperti kamu. Sewot Widi sambil menatap kesal Sofia. Aku tuh capek tahu, Mbak. Rasanya muak banget kalau selalunya aku harus dibanding-bandingkan sama kamu. Kamu lebih inilah, kamu lebih itulah. Kamu disekolahkan tinggi-tinggi buat apa? Kamu itu guru, loh. Jadi tolong, jangan goblok. Kecuali kalau kamu enggak disekolahin. Pantas, sarjana dan sampai guru, suami merangkap jadi benalu kamu biarin. Malahan kamu musuhin aku yang jelas-jelas sudah urus kamu. Jadi memang benar, maksud kamu kesini buat hitung-hitungan. Sergah Widi makin emosional. Ya. Balikin semua yang pernah aku kasih. Balikin semuanya kalau otak kamu saja enggak berfungsi. Marah Sofia. Widi mendengkus, menatap tak habis pikir Sofia. Stres. Kamu. Robohin rumah ini, biar suaminya mikir. Kamu suami, tapi jangankan didik istri, urus diri kamu sama keluarga kamu saja, kamu enggak bisa. Geram Kalandra tak segan menunjuk-nunjuk wajah suami Widi. Sudah, robohin saja, robohin. Heran. Sergah Widi tak kalah geram. Sofia sampai menahan napas saking kesalnya. Robohin. Kesalnya menatap marah kepada Widi. Aku laporin kamu ke Mas Bayu, biar kamu tahu rasa, Mbak. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya atur kam? Widi tak kuasa melanjutkan ulahnya lantaran sepatu pantofel penuh lumpur milik Kalandra, mendarat di wajahnya. Ke orang. Ke kakak yang sudah menghidupi kamu, kamu sekurang ajar gitu. Geram Kalandra lagi. Suaranya sampai gemetaran akibat kekesalan yang ia tahan. Widi mendengkus kesal dan berangsur menunduk. Ya sudah, aku minta maaf. Namun tolong, jangan robohkan rumah ini, ucapnya malas sambil terus menunduk. Minta maaf, enggak gitu. Lirih Kalandra di tengah giginya yang sampai gemeretak. Robohin saja, Mas, rumahnya. Biar dia ada usaha buat jadi manusia berguna. Jangan sampai, dia juga mengikuti jejak keluarga si David yang lebih memilih menjadi pengemis, ketimbang bekerja penuh usaha. Sergah Sofia. Ia sudah tak mau buang-buang tenaga apalagi waktunya. Aku sudah capek dari dulu. Akan makin capek kalau aku juga terus mengurus orang yang sudah enggak bisa diarahkan. Walau Sofia berbicara dengan Kalandra, tatapannya tetap fokus kepada Widi yang masih menatapnya dengan tatapan sangat marah. Termasuk izin ngajarnya. Kalau kelakuannya masih memprihatinkan begini, cabut saja.
Mas pasti jauh lebih tahu untuk urusan ini karena Mas sudah terbiasa melakukannya. Kemudian, ia sengaja menatap Kalandra. Aku serahkan semuanya ke Mas, selain aku yang memang enggak mau lama-lama di sini. Namun kemudian, ia juga memilih fokus menatap sang mamak yang sedari tadi juga sudah menatapnya syarat kecewa. Mamak juga. Tolong jadi orang tua yang becus biar anak yang mamak bedavit-bedavitkan enggak bikin malu. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya jadi tulang punggung suami? Bucin boleh, tapi gobloknya jangan dilanjutin. Meski dalam hatinya, Sofia juga berkata, aku saja yang pernah gitu nyesel banget. Suami dibela-belain malah mirip binatang. Yang Sofia tahu, sang adik memang sangat bucin kepada Agus, sang suami. Dari SMP, Widi sudah tergila-gila kepada Agus yang memang memiliki wajah ganteng, selain Agus yang memang anak gaul. Saking bucinnya, Widi yang sarjana dan sampai menjadi guru SD, masih saja mengejar-ngejar Agus yang semenjak lulus SMA, sangat jarang bekerja. Jadi, jangankan memiliki pekerjaan sekaligus penghasilan tetap, bekerja saja, Agus melempem. Ganteng, tapi enggak doyan kerja dan memang pemalas. Tentu saja kalau dibandingkan dengan Kalandra, Kalandra jauh lebih baik dari Agus. Bagusan Mas kalah jauh-jauh. Batin Sofia yang kemudian mengambil sepatu Kalandra. Ia membersihkannya kemudian mengenakannya lagi kepada Kalandra. Agus yang awalnya hanya menunduk, mendadak menyikut sang istri. Ia mendelik menatapnya kemudian berbisik, cepat minta maaf. Jangan sampai rumah ini dirobohin.